senang dan bahagia. Saya Ani Rasita Buru Purba, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan supervisi akademik bersama dengan bekas jawab saya, Ibu Apriyosena Buru Ginting, bidang studi kimia. Selamat siang Ibu Apri. Selamat siang Ibu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu? Luar biasa sehat. Ibu bagaimana? Biasa juga sehat Bu. Terima kasih ya Ibu Apri sudah menyempatkan waktunya supaya kita bisa berbincang-bincang tentang mengevaluasi pembelajaran. Jadi adapun tujuan saya untuk menyampaikan supervisi ini Bu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Jadi mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu? Jadi supaya sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan pembelajaran menjadi lebih baik lagi kepada peserta didik kita hari ini Bu. Jadi ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait tentang supervisi akademik Bu. Yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam kelas? Iya, jadi tujuan pembelajaran saya di sini nanti Bu itu ada dua, dengan materi laju reaksi. Submaterinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada dua tujuannya. Itu yang pertama, melalui demonstrasi peserta didik mampu mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu dia melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menjelaskan variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol, serta manfaatnya dalam percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu Ibu Ani untuk tujuan pembelajarannya. Oke Bu Apri. Selanjutnya ini Bu, kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam mencapai kegiatan pembelajaran dalam kelas Bu? Jadi area pengembangannya di situ ada dua, itu ada pengetahuan dan ada keterampilan nanti. Oh iya. Selanjutnya ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas? Itu seperti strategi pembelajarannya bagaimana, metodenya bagaimana, dan juga model pembelajarannya bagaimana Bu? Jadi untuk strategi pembelajarannya Ibu Ani ya, itu nanti pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi yang dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu di situ nanti ada demonstrasi, tanya jawab, kemudian ada juga diskusi nanti di situ. Kalau soal model pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya Bu Apri, kira-kira bagaimana media yang akan digunakan dalam kelas nanti Bu? Jadi untuk medianya nanti saya gunakan PowerPoint. Kemudian karena nanti ada demonstrasi, di situ juga mereka akan membawa beberapa bahan-bahan atau alat-alat untuk demonstrasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini Bu. Seperti mereka mungkin nanti harus membawa cup, membawa sendok, membawa air panas, dan begitulah ya. Tapi nanti pembelajaran saya di sini tetap saya gunakan PowerPoint. Itu nanti karena pembelajaran saya menggunakan problem-based learning ya, saya akan memberikan satu masalah untuk mereka pecahkan, dan PowerPoint-nya di PowerPoint itulah nanti yang saya akan tampilkan di situ masalahnya gitu. Oke Bu Apri, kira-kira ini Bu Apri kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan sudah Ibu terapkan? Iya, nanti itu saya akan masuk di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 20 ya Bu. Tanggal Rabu 20 November itu masuk jam 11 sampai 12.30. Oh, di kelas mana kira-kira Bu? Di kelas 11 FK1 ya Bu Ani ya. Oke. Iya. Jadi nanti Bu di hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas, dan saya akan mencatat kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bu. Nanti setelah itu kita akan mengadakan pasca observasi lagi ya Bu, bersama dengan pengajar praktik. Oke Bu Ani. Ya. Sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini ya Bu Ani, saya sudah bisa nanti mempersiapkan untuk metode, media, dan model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk di kelas 11 nanti saya masuk. Oke, baik ya Bu Apri. Demikian percakapan kami pada hari ini. Sampai ketemu kita dalam kegiatan observasi ya Bu, dan juga nanti ada percakapan pasca observasi. Baik. Terima kasih Bu Apri. Terima kasih Bu Ani.
beri salam kepada guru kita. Oke, selamat siang, silakan duduk. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau doa aku? Giliran siapa? Oke, silakan kita. Silakan, terima kasih kita. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Siapa satu orang dulu yang mungkin? Oke, silakan bagus ya. Silakan aku. Indonesia tanah airku, Indonesia raya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba lihat dulu di bawah meja ada sampah. Ada sampahnya nggak? Bersih? Ada sampah. Ada sampah. Kemudian aku dibawa sampah ya. Oke, lihat dulu supaya siap kita belajar, supaya semangat. Lihat dulu bajunya. Masukkan dulu bajumu, dasimu, rambutmu, supaya jangan mengganggu pembelajaran hari ini. Oke, sudah? Sudah rapi semua? Oke, minggu lalu kita itu sudah belajar teori tumpukan, ya kan? Masih ingat? Oke, kita masuk hari ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Coba lihat dulu semua bukunya, ada di halaman berapa itu? Reaksi. Ibu mau mengingatkan dulu nih, ingat kembali. Kemarin saya sudah bahas, kita sudah bahas yaitu namanya teori tumbukan, benar nggak? Teori tumbukan. Siapa yang masih ingat apa itu teori tumbukan? Oke, kita silakan apa itu kita? Buat suaranya ya. Iya. Teori tumbukan. Pada dasarnya partikel-partikel tumbukan ada dua bergerak lalu bergerak. Di dalam teori tumbukan ini, di mana keadaan di mana pergerakan pergerakan akan menghasilkan dan energi yang dipengaruhi oleh kecepatan dan kecepatan dalam sebuah mesin. Ya, jadi tumbukan seperti yang Ibu bilang minggu lalu, tumbukan itu terjadinya suatu reaksi apabila terjadi tumbukan. Ya, apabila terjadi tumbukan, bukan saling menumbuki kalian ya, terjadi tumbukan. Maka ketika terjadi tumbukan, maka terjadilah laju reaksi. Jadi hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Nampak di depan? Kira-kira itu apa? Apa? Ada gula batu, ada gula pasir. Ya. Coba. Manakah yang lebih dahulu larut dalam air antara gula putih berbentuk serbuk dengan bentuk balok? Kira-kira yang mana? Serbuk ya. Serbuk. Kira-kira kenapa? Coba satu orang, saya mau satu orang harus aktif. Kira-kira satu orang, oke, Stefan? Kalau misalnya gula yang apa bu, yang nggak bentuk balok, dia kan nggak sepadan yang apa bu, yang bentuk gula bentuk balok ininya, yang bentuk yang itu jadi lebih mudah. Lalu ininya nggak sepadan yang bentuk balok. Jadi dari jawaban Stefan karena kepadatannya bu, gitu ya. Oke, kasih aplaus untuk Stefan. Oke. Ya, kira-kira tadi mengapa demikian? Nah, kata Stefan tadi karena bentuknya bu, satu lebih kecil-kecil, satu dia lebih besar, gitu ya Stefan, kepadatannya, gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang lihat lagi di depan. Kira-kira apa ini? Kertas. Diapain kertasnya? Dibakar. Ketika kalian lihat kertas
olehmu. Satu orang. Oke, minta. Coba. Kira-kira apa? Gak ada yang salah kan? Kita melihat kertas dibakar. Apa yang pikiran kita? Gak ada yang salah. Coba, gampang tuh. Jadi ini yang dijelaskan ketika gambar dibakar dan kertas yang dibakar itu cuma Udah memiliki tulisan gitu ya. Oke, Bapak kasih keluar tunjukin kita dulu. Ya, coba lihat gambar di atas sama-sama menunjukkan pembakaran kertas. Kalau yang ini hanya selembar. Kalau yang ini buku dibakar. Kira-kira antara selembar kertas dengan langsung buku kita bakar, apinya sama besar. Oke, misalnya sama-sama kita menggunakan lilin ini. Kira-kira yang mana duluan terbakar? Kertas lembar ya, bukan buku ya. Duluan suka jadi abu? Kertas juga. Kenapa? Satu orang dulu. Selain jawaban kita, kata kita bu, yang duluan terbakar itu kertas yang putih ini tidak ada tulisan. Yang ini ada tulisan lama dibakar, satu orang. Belum ada. Oke, nanti ini masalah ini akan kamu selesaikan dalam kelompok umum. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok umum. Nanti akan ada dipresentasikan, ya. Oke. Nah, ini nanti kita pakai soda kue. Bisa? Paham? Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Sekarang saya mau silakan duduk dengan kelompoknya. Oke, silakan kalian duduk dengan kelompoknya, duduk yang rapi. Oke, silakan. Kemudian keluarkan alat dan bahan yang minggu lalu sudah ibu suruh. Coba keluarkan alat dan bahannya semuanya. Oke, keluarkan alat dan bahan. Alat dan bahan keluarkan. Ada saya suruh bawa CDR, soda kue, apa lagi? Air kulkas, air panas, bakery, coba keluarkan. Jadi untuk menjawab permasalahan kita yang di atas tadi, yang 3 tadi, kalian akan pecahkan masalah ini dengan melakukan percobaan. Oke? Kalian akan pecahkan masalah ini dengan melakukan percobaan. Jadi nanti di sini akan ada penilaian dari ibu. Bagaimana kerjasama kelompoknya, bagaimana keaktifan kelompoknya, oke? Maka saya ada buat penilaian. Bagaimana kerapian mejanya, praktek-praktek, tapi meja harus tetap rapi. Oke, silakan. Di situ ada 4 percobaan. Jadi supaya waktunya lebih efisien, 1 percobaan 2 orang yang mengerjakan. Oke, 1 percobaan 2 orang yang mengerjakan. Jadi silakan ketua kelompok bagi kawan-kawannya, kamu mempraktekkan ini, kamu mempraktekkan suhu. Kan ada 4 tadi ya. Ada 4 tadi berdasarkan RKPD bisa juga kamu lihat. Oke, ini ada yang mempraktekkan nanti konsentrasi siapa, ada yang mempraktekkan luas permukaan itu siapa, temperatur itu siapa, temperatur itu sama dengan suhu. Oke, temperatur itu sama dengan suhu. Suhu kalian konsentrasi belum? Kalau nggak bisa langsung sekaligus 4-nya nggak apa-apa, 2-2 dulu boleh. Ya, tiup-tiup dulu balonnya kempes atau tidak, ada bocor atau tidak ya.
coba lihat kelompok berapa kalian? Kelompok 5 sudah mulai nih. Udah mengembang balonnya. Kalian apa yang mengembang? Belum ada kembang balonnya? Oh, sudah itu. Oke, catat waktunya. Catat berapa takarannya. Nanti harus kalian presentasikan ya. Di sini kelompok 5. Belum? Belum ya? Ini udah berubah. Ini sudah berapa namanya? Lebar, arah. Jadi ada perbedaan antara ketiga ini perhatikan. Ini apa yang ada? Oke. Dia. Udah kalian ulang nggak ngembang juga? Oke, silakan. Oke, silakan. Stewan, bagaimana presentasi silakan? Selamat siang teman-teman. Kompetisi dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil project kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Yang nama saya Stewan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, saya akan menjelaskan di mana itu adalah praktik matematis, di mana di fase pertama itu kita di dalam ini kita tuang pembukti ataupun PB dan kita tuang kita taruh dan bunyi di dalam. Di bab kedua kita taruh cuma jumlah di dalam, terus kita taruh dan bunyi di dalam. Nah, yang ketiga itu kita campur sama semuanya. Di mana di reaksi pertama dan bunyi itu nggak bereaksi apa-apa ya teman-teman. Dia cuma bereaksi ada di bunyi yang aku boleh dulu. Ini adalah hasil kami. Yang ini soalnya hanya 1 sendok. Yang ini 2 sendok. Yang yang biru 3 sendok. Jadi pada konsentrasi kami itu balonnya hanya mengembang kecil karena baking sodanya hanya sedikit ditaruh di dalam sendok dan waktunya itu 25 detik untuk mengalami pengembangan yang guna dan yang itu. Ini baking sodanya dari sendok di dalam balonnya dan pengembangannya itu terjadi selama 33 detik. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Kami persilakan kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Jadi yang berperan sebagai katalis di situ adalah Benar ya, jadi yang berperan sebagai katalis di situ backingnya. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk, Mak. Silakan aja bareng-bareng di situ dulu. Duduk dulu. Sampai sini aman? Aman. Ya, oke. Kalau begitu, silakan saya mau satu orang kasih kesimpulan hari ini. Kesimpulan pembelajaran siapa yang mau? Oke, kita. Silakan kesimpulan kita. CDF yang berbeda dan juga dan mana yang boleh dibuat terlalu di dalam hal tersebut dapat ditentukan bahwa semakin luas penampungan atau CDF ya, maka semakin cepat terjadinya sebuah pelarutan. Yang ketiga itu ada siklus yang kita lakukan bahwa suhu pada suatu percobaan berdasarkan suhu dapat kita lihat bahwa kenaikan suhu dapat ditingkatkan
melihat energinya dan membuat hati itu akan bergerak semakin cepat. Dan yang keempat itu adalah kata memudahkan. Kalau kata itu adalah untuk mempercepat sebuah terjadinya lagu dari percobaan yang sudah kita lakukan, bahwa memutih atau basic adalah yang merupakan sebagai kata rupiah yang mengandung hidropolis dan asam lancetan. Dalam percobaan tersebut dapat dibuktikan bahwa reaksi yang paling cepat berlangsung adalah dalam campuran dari susu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Saya yakin bukan hanya kita yang bisa simpulkan, tapi satu-satu tiap kelompok ini bisa menyimpulkan, tapi sudah disimpulkan semua oleh kita. Aku mau tanya gini, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan? Seru. Jadi aku mau tanya, kimia itu membosankan atau menyenangkan? Besok-besok mau lagi praktek? Mau. Kira-kira dengan pembelajaran seperti ini, tambah nggak ilmunya? Tambah ya? Oke, tetap semangat dan aku ya? Oke, kalau begitu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya mau ada oleh-oleh kumpulan. Ada nggak oleh-oleh kumpulan nanti? Oke teman-teman, kita mulai pelajaran kita hari ini ada Ini, terima kasih Alvin, silakan duduk. Oke. Salam dan bahagia. Bertemu kembali bersama kami dalam kegiatan pasca observasi bersama dengan saya Andi Rasita Budi Purba, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karo. Rekan sejawat saya Ibu Aprisara Burginti, pengajar Pati dan Ibu Linda Burginti. Pada kegiatan pasca observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah kita melaksanakan kegiatan observasi dalam kelas. Ini tujuannya adalah sebagai pengembangan tentang mengevaluasi sejauh mana pembelajaran tentang kerja dalam kelas Bu. Jadi pertanyaan pertama ini Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi dalam kelas? Perasaan saya setelah melakukan observasi dalam kelas, saya senang ya. Kenapa? Karena saya lihat siswa-siswa saya dengan metode yang saya gunakan itu aktif, senang juga. Dan kedua ini Bu, kira-kira bisa diceritakan kira-kira bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu kerjakan dalam kegiatan dalam kelas, kira-kira bagaimana tahapannya dan juga langkah-langkahnya Bu? Area pengembangan dalam kelas itu ada dua ya Bu, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Jadi di pengetahuan itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk keterampilannya dia itu melakukan percobaan untuk melihat bagaimana faktor-faktor laju reaksi itu. Jadi mereka langsung melihat pengaruhnya itu gimana, langsung melihat langsung dengan percobaan. Yang selanjutnya ini Bu, kira-kira apakah area pengembangan yang sudah dilakukan dalam kelas itu berjalan dengan baik Bu? Sudah berjalan dengan baik. Apakah ada kendala atau hambatan selama kegiatan pembelajaran kerja dalam kelas Bu? Ada sih beberapa kendala yang saya dapati tadi ya. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam melakukan percobaannya. Ya, ada beberapa siswa di setiap kelompok itu pasti ada satu atau dua gitu kurang aktif, dia diam-diam aja. Kira-kira mengapa ya Bu itu terjadi? Jadi setelah saya lihat mungkin yang membuat dia kurang aktif itu dia berada di dalam kelompok yang sesuai dengan minatnya. Jadi kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam pembaharuan kegiatan pembelajaran? Untuk kedepannya nanti supaya lebih aktif lagi, pembelajaran juga lebih bagus ya, lebih baik, itu saya akan membuat kelompok itu yang sesuai minat dan bakat siswa, sehingga siswa juga merasa nyaman gitu. Jadi kita tunggu ya Bu, kira-kira rencana Ibu ke depannya supaya dari proses pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa ya Bu.
Selanjutnya ini Bu, kira-kira Ibu apa nih Bu akan melaksanakan kegiatan yang sudah akan Ibu lakukan pembaruan ke depan Bu? Nanti secepatnya ya Bu. Lagi saya harapkan Ibu bisa memperbaharui pembayaran. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kami tunggu selanjutnya ya Bu. Pada kesempatan kali ini kesempatan kepada pengajar kami dasar Binti untuk memberikan umpan balik masukan terhadap coaching yang sedang dilakukan barusan tadi. Baik, PGP, terima kasih. Dari saya, kegiatan pasca motivasi yang bisa kita lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkahnya dan sukses terus buat kita berdua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Salam dan bahagia.